Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Sintavia. Nah, kali ini aku super excited banget karena tidak seperti biasanya yang dimana kita selalu membahas kasus-kasus kriminal yang selalu ada aja plot twistnya di setiap akhir cerita kriminal tersebut. Jujur ya aku kalau udah ngebahas kasus kriminal itu otak aku seketika panas gitu loh ngelihat tingkah mereka yang ada jadi kasus kriminal tuh. Nah terus kalau misalnya nggak bahas kasus kriminal, apa yang mau kau bahas kali ini Sinta? Oke, kali ini buat pertama kalinya di YouTube channel aku, anjay. Oh my god! Di YouTube channel Sintavia ini kita bakalan membahas pengalaman horor yang tidak pernah terduga terjadi di dalam hidup. Oh iya, BTW guys, buat kalian yang nggak sengaja ngeklik video ini, mana tahu aku tiba-tiba nongol gitu kan di beranda YouTube kalian. Halo guys, aku Sintavia. Kalian bisa kenal aku sebagai Sinta atau Sin atau Via juga boleh. Yang penting nyaman lah kalian dengan aku ya. Semoga kalian betah di sini, di rumah ini, di channel ini, dan semoga kita nanti kedepannya jadi makin akrab. Nah tenang aja lah aku bakalan selalu buat hal-hal yang seru dan menarik nantinya. Contohnya kayak segmen baru kita kali ini yang dimana segmen ini aku beri nama Cerita Beda Alam. Nah bisa kita singkat kayak CBA gitu loh ya, biar lebih chill aja gitu kita ngingatnya. So aku bener-bener super excited banget sama segmen baru kita ini, karena di segmen ini kita bakalan bisa sharing sama-sama tentang pengalaman horor yang gak pernah kita duga sama sekali. Karena ini part pertamanya CBA, jadi spesial banget. Part pertama ini bakalan kita mulai dengan kisah pribadi aku sendiri. Jujur ya hidup aku tuh sebenarnya banyak banget pengalaman horor. Karena aku tuh sebenarnya anaknya nggak sensitif sama hal-hal yang tidak terlihat gitu. Tapi entah kenapa lah aku tuh selalu ada aja cerita-cerita horor yang mampir ke hidup aku. Dan itu benar-benar terjadi loh dalam hidup aku. Sampai aku tuh bingung momen epicnya tuh yang mana gitu. Saking menurut aku tuh semuanya epic. Ya kalian bayangin aja lah pengalaman horor yang mana coba yang nggak epic, cok. Oke, sepertinya mulut aku ini udah nggak tahan ngoceh ke kalian tentang pengalaman horor aku ini. Jadi tanpa babi bu bebo lagi, langsung aja kita mari kita bahas. Cekidot. Jadi cerita kali ini terjadi pada seorang wanita yang berumur 23 tahun, lahir pada tanggal 22 Oktober tahun 2001. Nah, dia ini memiliki sifat yang kadang introvert, kadang bisa jadi ekstrovert juga. Ya maklum lah ya namanya juga cewek, yang dimana wanita tersebut bernama Sintavia. Yaps, aku sendirilah Sintavia tuh Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku bakal lebih dulu ceritain sedikit tentang latar belakang aku, biar nanti kalian tuh lebih paham gitu loh sama situasi dan suasana yang bakal aku ceritain nanti. Nah, aku tuh lahir dan besar di salah satu kota yang bernama Kota Pekanbaru. Di sana aku tinggal sama keluarga aku, ya of course ada mamaku, ayahku, dan 3 adik cewekku. Nah, dulu tuh sempat sekolah aku tuh pindah ke kampung, yang dimana kampung aku tuh ada di daerah Sumbar. Lebih tepatnya aku pindah sekolahnya di desa yang bernamakan Padang Sago. Nah, fun fact, aku tuh di kampung tinggalnya sama nenekku dan anaknya nenekku yang paling bungsu, yang dimana waktu itu dia masih kelas 3 SMP gitu loh Jadi karena dia masih sekolah, aku manggilnya kakak, nggak tante gitu, karena dia juga nggak mau dipanggil tante sama aku. Seperti yang aku bilang tadi aku tuh kan bisa jadi introvert sama bisa juga jadi extrovert. Karena aku tuh susah beradaptasi sama lingkungan di sana, jadilah aku tuh selalu ngekor kemanapun Kak Tina tadi pergi. Sampai aku tuh saking ngekornya aku tuh akrab gitu loh sama teman-temannya kakak aku. Dan dia nih tanpa aku ngekor pun dia selalu bakal ngajak aku kemanapun dia pergi, karena dia tuh bakal diizinin atau dibebasin kalau dia ngajak aku. Nah, di sini aku mau ngasih tahu Kak Tina ini kayak punya sahabat gitu loh yang dimana mereka tuh bersahabatan berempat, isinya cewek semua tuh. Ada Kak Tina, Kak Dewi, Kak Kiki, dan Kak Ipit. Sampai dari suatu ketika mereka berempat nih merencanakan untuk nginep di rumahnya Kak Dewi. Aku nih nggak tahu nih posisinya di mana rumah Kak Dewi, gimana bentuknya, di daerah apa. Cuman aku pengen ikut aja kemanapun Kak Tina nih. Ya, walaupun dia nginep di sana, aku juga mau
mau ikut gitu loh. Sampai lah di hari H kami mau pergi nginep di rumah Kak Dewi tuh, udah nih kan kami pulang sekolah ngumpul dulu. Kami pulang sekolah waktu itu jam 5 sore ngumpul lah kan, makan nih, kami pergi makan dulu di salah satu tempat gitu. Kayak nggak salah waktu itu kami makan bakso gitu lah, cerita-cerita ngobrol-ngobrol sampai lah nggak kerasa hari waktu itu udah jam setengah 8 malam. Nah tiba-tiba Kak Tina ngomong gini, baliklah kita lagi yuk, aku takut nanti kalau misalnya agak malam buat nyebrangin sungai. Langsung dalam pikiran aku kan, hah, sungai diseberangin malam-malam gitu. Oh, mungkin nanti kita tuh nyebrang jembatan yang dimana bawahnya itu sungai, mungkin gitu kali ya, di pikiran aku gitu nih. Udah lah tuh kan, pergilah kami mau menuju ke rumahnya Kak Dewi tadi. Perjalanannya tuh kayak gini weh, kalian harus bayangin dan fokus di cerita ini, oke? Posisinya kami makan bakso tuh di kayak tempat keramaian gitu lah, tempat kotanya gitu lah, di pusat kota. Kami tuh bakal jalan lagi agak jauh dari kota tuh menuju rumahnya Kak Dewi, yang dimana semakin lama perjalanan itu bakalan semakin sepi dan semakin jarang terlihat penduduk-penduduk yang tinggal di daerah setempat. Nah, sebenarnya nggak ada terjadi apa-apa selama perjalanan, sampailah di saat ketika kami tuh melewati penurunan yang bener-bener nih ya, kalau bisa aku ceritain atau aku gambar nih ya, penurunan itu bener-bener curam banget, curam securam-curamnya, dan pas penurunan tuh langsung tikungan belok gitu. Kalian kebayang gak sih horornya perjalanan tersebut? Dan di saat itu juga lah lampu tuh nggak ada satupun kecuali lampu Honda kami. Kami tuh posisinya berdua Honda, aku sama kakakku dan satu lagi Kak Kiki tadi, jadi kami taktik di Honda Gigi nih. Honda itu kayak Honda Vegar gitu loh ya. Aku posisinya di tengah, Kak Tina yang bawa motor, Kak Kiki dia paling belakang nih. Nah di motor satu lagi itu ada Kak Dewi samanya Kak Ipit tadi tuh. Udah kan, cukup-cukup kami udah lewat turunan tadi, nggak terjadi apa-apa, masih aman. Cuman kayak suasananya tuh lebih mencekam dan horor gitu loh weh. Karena nggak ada lagi motor ataupun orang yang berselisih sama kami gitu. Posisinya itu udah jam setengah 9 malam. Sampailah tuh weh, tiba-tiba aku tuh ngeliat ada kayak apa gitu weh, lampu, dibilang lampu juga nggak lampu deh, cuman kayak kalian tau gak sih laser yang dimainin anak kecil gitu yang warna merah tuh, yang kecil gitu lasernya. Nah, itu aku nengok weh di kayak salah satu tebing gitu lah. Aku langsung kayak, ih ya Allah itu apa, aku langsung nyebut astagfirullah. Apa yang aku lihat tadi itu nggak mungkin itu lampu, sedangkan itu nggak ada rumah penduduk di sana, nggak ada kehidupan lagi di sana tuh weh. Benar-benar itu tuh kebun dan pesawahan gitu lah. Ini siapa yang mainin lampu di tanah? Dan aku nggak tahu ya udah berapa lama aku nutup mataku di sepanjang perjalanan tuh. Yang jelas aku nggak mau ngebuka mataku karena aku nggak mau lagi ngelihat hal-hal yang aneh nanti di perjalanan tuh. Jadi aku cari aman, aku tutup lah mataku sepanjang perjalanan tuh. Sampai akhirnya aku ngerasa motor kami tuh udah berhenti gitu loh ya. Dan ternyata kami tuh udah berhenti di salah satu tempat musola kecil yang dimana musola tersebut udah nggak dipakai lagi, udah kayak nggak digunakan lagi lah sama warga setempat. Boro-boro warga setempat, aku aja nggak ada nampak ada rumah ataupun penduduk desa yang menghuni di sekitar musola tersebut. Setelah tuh kan, parkirlah kami di sana. Aku penasaran nih dalam hati aku. Langsung aku nanya ke Kak Tina, Kak, ngapain kita parkir di sini? Di sini kah rumahnya? Aku bilang kayak itu. Dan Kak Tina bilang nih, enggak, di sini kita parkir aja. Terus langsung disambung sama Kak Dewi. Iya, di sini kita parkir aja ta. Nanti kita lanjut lagi nyebrang sungai buat nyampe ke rumah kakak. Aku langsung kayak, Allahu Akbar, ini udah tengah malam loh Kak, serius kita nyebrang sungai? Aku bilang kayak gitu. Kalian bayangkan aja woi, di gelap gulita, tengah-tengah sawah tuh tiba-tiba kalian nyebrang sungai, gak ada penerangan, gak ada manusia satupun, cuman kalian aja. Apa yang terjadi, apa yang di pikiran kalian nyebrang sungai? Terus kami jalan, ini posisinya ya, suasananya nih ya, ini kan tadi musola nih, ini tadi musola. Nah, jalan ke depan itu langsung disuguhkan dengan pemandangan sawah, yang dimana sawah tuh luas sekali weh. Otomatis kan kalau misalnya jalan sawah tuh kan ada jalan yang dimana tengah-tengahnya itu cuma jalan setapak gitu loh weh, cuma bisa dilalui sama satu orang. Nah, jadi kami bersusun gitulah ceritanya nih. Di depan ada Kak Kiki, di belakang ada Kak Ipit, di belakang Kak Ipit ada aku, dan di belakang aku ada Kak Tina, di belakang Kak Tina, yaitu di barisan terakhir ada Kak Dewi. Dan adalah tuh kan kami jalan nih. Nah, sebelum pergi, Kak Dewi ini ngomong, dibilangnya, nanti kalau ada dengar apapun, ngelihat apapun, jangan pernah bersuara ataupun ngomong apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar. Pokoknya diem aja, oke? Berdoa aja pokoknya yang kuat kita di dalam hati ya. Tuh kata Kak Dewi. Pas selesai Kak Dewi ngomong kayak gitu aku langsung aja gak enak perasaan aku, kayak apa nih, kok kayak gini suasananya, aku nggak suka ya suasana ini. Karena jujur ya aku tuh anaknya penakut kali, tapi entah kenapa lah waktu itu aku bisa sampai di suasana tersebut, tau nggak kalian? Aku kalau misalnya tahu ya rumah dia kayak gitu
menyeberangi segala macam rintangan, nak mau aku ikut. Dan sumpah aku nggak mau ikut. Udah lah tuh kan, pas kami jalan di tengah-tengah sawah tersebut, yang dimana nggak ada satupun lampu atau penerangan selain senter yang dipegang sama Kak Kiki dan Kak Dewi. Kami di tengah-tengah tuh nggak ada penerangan karena aku boro-boro ya kami megang senter. Kami tuh cuma diam sambil megang bahu, bukan bahu, kayak megang pinggang satu sama lain, megang diam, tutup mata, cuma ngikutin orang yang di depan tuh. Aku nggak mau buka mata aku sedikit pun, tapi karena bebalnya aku penasaran, aku takut, tapi aku penasaran karena aku tuh kayak ngerasa pusing gitu loh berjalan dengan kondisi tutup mata gitu. Jadi aku buka lah mataku di saat tengah-tengah perjalanan, tau kalian. Nah, pas aku buka mataku tuh, di saat itu juga aku ngelihat laser yang merah-merah. Aku lihat tadi tuh kalian, yang aku lihat di perjalanan itu aku lihat lah tuh tepat di arah pandangan lurus aku itu yang dimana itu tuh aku ngelihatnya di tengah sawah itu aku ngelihat kayak Allah Akbar, kok ada lagi laser tadi itu, ya Allah. Aku tutup langsung mataku, kalian tahu nak, kalian, aku tutup mataku tuh kayak aku nggak bakal buka mataku lagi, mau aku pusing, mau aku sungkur, pokoknya aku nggak bakal buka mataku lagi. Setelah aku ngeliat tuh, aku langsung ngecekam gitu loh pinggangnya Kak Ipit itu. Jadi kayak Kak Ipit ini ngerti mungkin kan, karena aku takut, jadi langsung kayak diginiin gitu lah bundanya, kayak ngasih isyarat ke aku biar aku tuh nggak berisik, aku nggak ngomong gitu. Udah kan, jalan, kami tetap jalan sedikit demi sedikit. Nah pas kami ngelewatin simpang gitu kayak mau belok gitu lah posisinya, belok nih kami, belok. Pas belok tuh tiba-tiba kayak kuping aku tuh kayak dibilang hembus enggak, tapi dia ada suara gitu kayak dengar dari sini. Dan pas suara tuh lewat di telinga aku tuh langsung kayak panas banget, tapi cuma sebelah sini doang. Dan pas itu juga aku langsung kayak makin takut sejadi-jadinya, aku makin pengen nangis. Tapi aku inget pesannya Kak Dewi tadi, jangan bersuara dan jangan buat rusuh, jangan kayak ya udah tetap tenang dan baca doa. Aku perkuat lah kan doa aku dalam hati tuh, aku harus tenang, nggak boleh berisik, nggak boleh merusak suasana yang lagi menegangkan tuh. Setelah kan kami lanjut atau perjalanan tadi. Nah nggak sampai di situ aja kejadian horornya. Baru aja aku mau bertenang berdoa, tiba-tiba kalian tahu apa yang aku dengar lagi? Tiba-tiba aku dengar kayak suara binatang, tapi aku nggak tahu itu binatang apa. Yang dimana suara itu kayak kayak gitu tau kalian. Dan itu menggema di telinga aku. Dan itu nggak aku sendiri yang dengar, kami semua dengar. Kami tiba-tiba kayak langsung mencekam satu sama lain, yang kayak berisyarat kalau misalnya ada hal yang nggak enak nih terjadi gitu. So, kami tetap jalan. Suara tuh bukannya sekali aja ada 2 kali. Nah di suara kedua ini suaranya beda gitu tadi kan agak kuat tuh. Nah yang ketiga ini kayak suaranya tuh serak tapi agak pelan, dan itu lebih horor lagi tuh. Aku merinding ya Allah. Oke lanjut. Nah tibalah kami di penghujung sawah tadi. Di penghujung sawah tuh ada sungai itulah yang mau kami lewati, yang mau kami seberangi, tuh nggak kalian? Situ aku langsung disuruh lipat celanaku sampai selutut. Aku lipat dua-duanya, terus kayak dibilang Kak Dewi jangan lupa berdoa. Dan berdoalah kami sebelum nyebrang sungai itu kan. Kami nyebrang itu posisinya masih sama dengan barisan tadi, yang mana Kak Hiki di depan dan Kak Dewi di belakang. Dan sungai yang kami seberang itu jaraknya tuh lumayan gitu loh ibaratnya ada kayak 3 meter lah kayaknya yang mau kami seberangi. Dan dalamnya sungai itu sampai kayak selutut kami itulah. Nah terbayang kalian kan semencekam apa suasana di saat itu. Nah di tengah-tengah kami nyebrang sungai itu, tepat nih kami di tengah-tengah aliran sungai. Aku nggak tahu kakak aku yang lain itu, sahabat-sahabatnya kakak aku tuh ngerasain apa yang aku rasain. Tapi ini yang aku rasain ya, tiba-tiba pergelangan kaki tuh kayak gini gitu sama kayak aku ngerasain itu kuku. Anjir merinding, ya Allah, aku merinding. Kuku yang kayak kukunya tuh tajam. Kalian tau gak sih? Ini pergelangan kaki tuh tiba-tiba gini sama kuku tajam. Dan itu di sekeliling gitu. Allah merinding kayak gitu. Terus aku berusaha biar tetap tenang, karena aku tahu nih kalau misalnya aku memberontak kami bakal jatuh di sungai itu. Aku tetap berdoa, aku tenangin diri aku sendiri. Aku makin kencang megang Kak Ipit yang di depan tadi tuh. Sampailah kami di ujung sungai tadi tuh. Sampainya kami di ujung sungai tadi tuh aku kira udah sampailah, kami dekat lagi tuh sama lokasi rumahnya Kak Dewi ini. Ternyata ya Allah masih jauh rumahnya masih harus jalan kami lagi dari situ. Allahu Akbar. Aku nggak mau nanya Kak masih jauh nggak, masih ini nggak, aku nggak mau nanya. Aku cuma udah diem, udah lemes sama apa yang aku rasakan tadi tuh kayak pergelangan kaki aku gitu, aku udah lemes. Aku cuma nurut, mau kemana ya udah aku ikut aja.
Terus tuh kan kami jalan lagi. Jalan tuh ya kami posisinya tuh di sini kayak sawah, di atas sawah tuh ada gunung, dan di sebelah sininya itu kayak full gitu loh, sama kayak tebing-tebing gitu. Jalan lah kami tengah-tengah kan, posisinya masih sama nih, kami kayak berbaris gitu lah. Nah sampailah akhirnya tuh kami nyampe di rumahnya Kak Dewi. Di situ bener-bener gak ada tetangga, dia nggak punya tetangga cuy, cuman rumah dia aja yang ada di sana, gak ada tetangga. Bayangin suasana rumahnya tuh kayak gini ini rumah dia, ini sawah, ini tebing, dan di depan rumahnya tuh tepat ada gunung gitu Nah di bawah gunung tuh lah sungai itulah yang kami seberangi tadi. Oke, paham ya suasana sekitar rumahnya Kak Dewi ini gimana? Nah pas kami lagi ngobrol-ngobrol, kakaknya teman-teman aku ini lagi pada sibuk main HP itulah, yang orang tuh ada yang nelpon sama pacar-pacarnya, dan aku sibuk sama main HP aku sendiri. Sampai lah kami tuh duduknya tuh kepisah gitu loh Kak Tina ini posisinya duduk di depan teras yang agak samping gitu. Nah kawannya Kak Tina ini yang bernama Kak Kiki dan Kak Dewi tadi duduk tepat di depan teras arah depan pintu terasnya gitu. Duduk di situ. Di situ ada meja, nah orang tuh duduk di situ. Kak Kiki, Kak Dewi dan Kak Ipit tadi. Aku posisinya duduk di dalam rumah, di ruang tamu. Nah, karena bosen, aku pergilah keluar rumah nih. Cukup keluar rumah, terus kan pas aku lagi di depan pintu, aku ngeliat nih ke arah gunung tadi. Nah, aku lihat itu kan pemandangannya, walaupun gelap nih, tapi aku nengok aja ke arah sana. Tiba-tiba, tau gak kalian apa yang aku lihat? Dari arah gunung, kan gunung tuh segitiga ya, kan gunung segitiga kan, kalian tahu kan gunung. Nah dari bawah itu ada api yang bulatnya tuh memang sempurna bulat gitu dan dia tuh posisinya makin naik dari bawah ke atas gunung tadi, perlahan ke atas, perlahan, yang dimana aku mengiranya itu tuh orang yang megang kayu pakai obor gitu loh mungkin di atas gunung tuh ada rumah, jadi orang tuh mungkin mau ke rumahnya ya kan, nah, makanya dia pakai obor karena dia nggak ada penerangan. Makin tinggi sampailah dekat puncak. Nah disitulah aku langsung heran, emang ada ya orang yang punya rumah di atas puncak gunung, sedangkan di bawah nih aja cuman Kak Dewi aja rumahnya. Emang ada gitu loh, penasaran aku kan, langsung aku nanya ke Kak Dewi, Kak emang ada ya orang yang tinggal di atas puncak gunung itu, ada ya rumah di sana Kak? Aku bilang kayak gitu. Terus Kak Dewi nih sambil main HP bilangnya kan, enggak ada orang tinggal di sana doang, kan rumah kakak aja satu-satunya di sini. Kalau misal pun ada lagi warga itu ya jauh di atas gitu kan, kakak ya tinggal di sini sendiri. Kakak pun tinggal di sini itu karena ya di sini ini ada sawah kakak, makanya kakak tinggal di sini gitu katanya. Ya Allah, aku langsung kayak diam. Jadi kalau misalnya itu enggak orang, yang api tadi itu apa? Nggak mungkin kan logikanya Allah. Gak mungkin kan ada api yang tiba-tiba terbang sendiri tanpa ada yang megang di bawahnya. Dan kalau misal pun itu kebakaran atau apapun lah gitu, entahlah sengaja dibakar, ya gak mungkin apinya tuh bulat sempurna kayak obor. Gak mungkin. Allah. Terus aku bilang ke Kak Dewi, Kak, jadi yang di atas gunung ada api itu apa? Aku bilang kayak gitu. Terus Kak Dewi langsung noleh ke arah gunung itu, ditengoknya kan. Dan pas Kak Dewi ngeliat, Kak Dewi langsung bilang, nanti kita masuk ke rumah satu persatu, jangan teriak ya, kayak gitu. Tapi Kak Tina ngedengar itu langsung noleh nih ke arah gunung tadi. Dia langsung teriak dan ngomong satu kata yang masih aku inget sampai sekarang dan terngiang-ngiang. Dia bilang apa tau gak kalian? Woi, hantu Basulah lari. Aku masih bingung nih, apaan sih hantu Basulah itu apa gitu loh. Aku cuma lihat api yang terbang dan itu dia bilang hantu gitu loh. Aku nggak lihat wujudnya, aku cuma ngeliat api aja bertebangan, masih ngeblank sama suasana yang tadi tuh. Tapi orang udah berlari-lari gitu masuk ke dalam sampai berbondong-bondong sampai di pintu tuh kayak macet gitu loh, karena kami saling berdempetan gitu masuknya. Pas masuk semuanya, Kak Dewi langsung nutup pintu, nutup jendela, nutup semua bagian rumahnya yang kayak ada kaca ataupun rongga-rongga gitu. Kami langsung disuruh masuk sama Kak Dewi ke kamarnya, dan di dalam kamar kami langsung kayak ngumpul, terus langsung ditutupin sama Kak Dewi dengan selimut dia. Di dalam selimut tuh kami kayak diem sambil ngomong kayak, apa tadi tuh, itu pasti hantu Basulah kan Wi, itu pasti hantu Basulah. Aku pernah dengar hantu Basulah tuh kayak gitu kan Wi, katanya. Hantu Basulah ini kan dia cuma megang obor yang dimana itu melayang-layang, kalau kita lihat itu semakin mendekat ke kita Wi. Itu kan Wi hantu Basulah, kayak itu. Orang tuh berdebat, aku nggak tahu dan aku masih nggak paham apa tuh Basulah tuh apa. Yang aku paham di situ cuma satu, ya situasi sedang mencekam. Belum sempat Kak Dewi menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan kakak aku tadi tuh, Kak Dewi ini bilang diam,
jangan ada yang bersuara. Diam dan tenangin diri kalian, baca doa, perkuat doa. Di situ langsung kami diam, terus kami udah nggak ada bersuara lagi, berdoa dalam hati masing-masing. Nggak lama lah dari itu, kami semakin lama terus makin tenang gitu loh kayak. Kan dibukalah sama Kak Dewi tadi selimut yang menyelimuti kami berlima. Tuhan, duduk kami nih di dekat kasurnya Kak Dewi, masih dengan gemetaran nih, tatapan kosong, masih saling diam-diaman. Sampai lah nggak lama dari itu, pas kami lagi bengong-bengongnya nih, tiba-tiba tahu nggak kalian apa yang terjadi? Jendela kamarnya Kak Dewi itu digedor, dan gedoran pertama itu cuman kayak tok tok. Terus kami saling pandang-pandangan, terus Kak Dewi ngomong, berusaha menenangkan. Dia bilang kayak, udah gak apa-apa, gak usah dihiraukan. Kalau misalnya mereka dihiraukan, mereka semakin menunjukkan kalau mereka tuh ada di sekitar kita, kata Kak Dewi kayak itu. Dan gak lama dari itu, ketokan yang ada di jendela tadi tuh berulang kembali. Dan kali ini ketokannya tuh gak biasa gak yang slow, gak yang lambat, gak. Langsung kayak toh kayak gitu. Kayak seolah-olah kaca tuh mau pecah saking kencangnya digedor sama dia, tau gak kalau ya. Di situ aku sumpah udah mau nangis, aku udah kayak aku nggak mau di sini, aku mau pulang. Dalam hati aku tuh kayak gitu aku langsung mencekam, aku genggam tangan Kak Dina, Kak, aku mau pulang. Aku di situ udah nangis. Kami semua udah nggak karuan lagi takutnya gimana, udah sampai bener-bener takut. Kak Dewi ini juga udah baca doa. Dia bilang, aku nggak tahu apa yang dibilang Kak Dewi ini, bilang kayak pergilah, jangan ganggu kami, aku di sini dijaga, aku di sini baik-baik, ini rumahku, kata Kak Dewi kayak gitu. Aku nggak terlalu ngeh apa yang dibilang Kak Dewi, karena aku tuh jujur takut banget dengan kejadian tersebut. Nah, nggak lama dari itu, suara ketokan jendela tadi itu hilang. Pas hilang, kami saling tatap-tatapan, dan Kak Dewi ini bilang dia udah pergi, insya Allah kita aman, berdoa aja, jangan lupa istighfar, jangan lupa menyebut nama Allah. Nah, aku nggak tahu gimana caranya aku bisa tidur di saat malam itu juga. Cuman yang aku rasain ya udah aku ketiduran aja gitu. Tiba-tiba udah bangun pagi-pagi gitu kan. Dan Kak Dewi ini bilang, yuk kita mandi di sungai, dan nanti kalian mandi baca doa ya. Tuh katanya. Gila kami kan ke sungai, kami seberangin tadi. Disitulah kami mandi sambil baca doa. Terus Kak Dewi bilang, niatkan di dalam hati kalian tuh minta perlindungan sama Allah dari kejadian tadi malam. Ya, kayak gitu. Dan semenjak kejadian tersebut, insya Allah dengan perlindungan Allah juga, dengan izin Allah juga, kami nggak ada mengalami hal-hal yang mistis atau yang nggak diinginkan gitu loh Karena katanya nih ya, hantu Basuluh tadi itu adalah hantu kiriman dari dukun-dukun yang ngetes ilmunya untuk mencelakai orang yang melihatnya. Nah, tahu kalian? Kamilah orang yang melihat hantu Basuluh tadi. Ya sebenarnya memang wallahualam itu memang bener hantu Basuluh ataupun enggak, tapi kembali lagi dengan kepercayaan kita masing-masing. Apa salahnya kita minta berdoa yang baik-baik kepada Allah. Nah, di sini pasti kalian penasaran dengan apa sih hantu Basuluh tuh. Nah, hantu Basuluh ini adalah urban legend yang dipercaya sama orang-orang Minang. Itu adalah kayak sosok ilmu hitam yang dikirimkan oleh dukun untuk mengetes ilmu jahatnya gitu kayak ilmu santet gitu. Jahat kali, Allahu Akbar. Nggak merinding kami melihat itu Dia sebenarnya nggak ada bentukan sosok yang gimana-gimana. Dia berupa api yang bertebangan di atas gunung gitu Nah, itulah dia kisah horor yang dimana aku ketemu dengan hantu Basuluhnya urban legend orang Minang. Dan bener-bener itu pengalaman yang cukup membuat aku trauma. Semenjak kejadian itulah aku nggak pernah lagi datang ke rumah Kak Dewi tuh. Aku langsung bilang ke Kak Dina, Kak, ini cukup kali pertama dan terakhir aku ke rumah Kak Dewi. Nggak mau lagi aku sana. Ya kalian bayangin aja, siapa yang mau menyeberang sungai tengah malam gitu loh. Aku nggak mau lagi, apapun keadaannya aku nggak mau lagi ke sana. Cukup itu terakhir, oke? Oke, sampailah kita di akhir cerita kali ini. Semoga kalian enjoy dengan ceritanya. Nah, buat kalian yang ada pengalaman horor juga, bahkan lebih horor dari aku, boleh banget nih kalian sharing sama aku, biar kita semua tahu kalau misalnya ada kejadian horor yang gak pernah diduga-duga udah terjadi sama hidup kalian. Kalian bisa DM aku di IG aku, yaitu @sintatavia, atau email aku di bawah ya. Nanti aku letak di deskripsinya. Oke, tetap support aku dengan cara like, comment, subscribe aku, atau share ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita kayak ini. Dah, bye!